Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli. ar-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi siratil mustaqim. Amma ba'du. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته خصوصا إلى المصنف الشيخ محمد جمال الدين بن محمد السعيد القاسمي والإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمة الله عليه ورضي الله عنه وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات وأهل كل منا وذرياتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini, pagi ini kita masih terus mendapat curahan dan limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengiringi berbagai nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita dengan hidayah dan taufiknya serta keberkahan dan keridhoannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga semua nikmat yang kita terima betul-betul menjadi sebab kebaikan bagi kita. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab kasih sayang Allah, sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai justru nikmat yang kita terima malah menjadi sebab murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana dalam suratul Fatihah ya, yang diwajibkan bagi kita semua untuk kita baca dalam setiap rakaat salat kita ya, di dalam ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dan memberitahu kepada kita bahwa di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat ada orang-orang yang dimurkai dan ada orang-orang yang tersesat. Ya, kita minta kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Tapi ya, nikmat Kau berikan kepada semua orang, kepada semua hamba-Mu. Yang seperti apa? Orang-orang yang Kau beri nikmat tapi yang bagaimana? Ghairil maghdubi 'alaihim, yang tidak dimurkai, waladhdallin, dan tidak sesat. Ya. Nah, karena itulah kita memohon agar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita betul-betul Allah iringi dengan hidayah, taufiknya, berkahnya, dan ridhonya. Supaya kita betul-betul menjadi termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah beri nikmat tapi tidak dimurkai dan tidak tersesat atau tidak salah jalan. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, di antara ikhtiar kita untuk mengikuti ya, orang-orang tadi
Ya, orang-orang yang telah Allah beri nikmat dan tidak dimurkai serta tidak sesat, siapakah mereka? Dalam ayat lain Allah jelaskan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu golongan para nabi, para siddiq, para syahid dan para saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan alangkah baiknya mereka semua, para nabi, para siddiq, para saleh, para syahid, para saleh itu untuk kita jadikan teman seperjalanan. Rafiq itu artinya teman, ya, secara bahasa. Tapi punya makna lebih dari sekadar teman. Tapi Rafiq itu teman yang menyertai kita dalam perjalanan. Artinya teman seperjalanan. Kita semua kan sedang dalam perjalanan. Perjalanan menuju Allah dan surganya. Itu yang kita harapkan. Nah, supaya kita sampai, berarti kita harus mengikuti jalan mereka yang sudah lebih dahulu. Itu tadi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, golongan paling rendah di antara 4 golongan itu, ya. Pertama golongan nabi, kedua golongan siddiq, ketiga golongan syahid atau syuhada, yang keempat golongan saleh. Mungkin di antara kita ada yang merasa berat. Ya, jangankan menjadi masuk dalam golongan siddiq. Waduh, seperti Abu Bakar. Wah, berat sekali kayaknya. Mungkin nggak sanggup saya jadi orang yang siddiq. Ya, betul-betul secara total tak pernah membantah, tak pernah melanggar, tak pernah ingkar, dan total menginfakkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Semuanya total, tanpa keraguan, kebimbangan sedikit pun dalam hati dan pikirannya. Golongan kedua, syuhada, syahid. Orang yang berani membela agama Allah kapanpun, dimanapun, dengan mengorbankan apapun termasuk nyawa dan dirinya sendiri. Gitu. Ya, ketika agama, ya, perlu dibela, maka seorang syahid siap membela agama Allah walaupun harus mengorbankan nyawanya dan dirinya. Golongan yang ketiga adalah golongan yang keempat, ya. Tadi sudah 3, nabi yang pertama. Nabi artinya berarti sudah tidak mungkin, ibaratnya kan, karena sudah jelas nabi sudah ditutup, ya. Terakhir nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kedua siddiq, ketiga syahid. Nah, yang tinggal yang keempat, saleh. Nah, bisa jadi mungkin di antara kita untuk menjadi orang saleh aja kayaknya waduh, wah nih, gitu kan. Saya jadi kita, kayaknya saya golongan soleh aja belum tentu masuk gitu. Gitu kan. Kayaknya berat gini. Padahal kita ingin sampai di tujuan perjalanan yang sama. Terus bagaimana? Nah, di ujung ayat ini Allah memberikan harapan besar buat kita semua. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalaupun kamu belum bisa jadi orang soleh, jadikanlah orang-orang soleh teman seperjalanmu. Jalanlah bareng mereka. Maka kamu akan sampai di tempat yang sama dengan mereka. Kalaupun kamu belum bisa menjadi syahid, menjadi syuhada, jadikanlah para syahid, para syuhada teman-teman seperjalanan. Maka kamu, karena ikut berjalan bersama mereka, maka kamu akan sampai di tujuan yang sama dengan mereka. Begitu juga. Ya. Kalaupun kamu belum bisa menjadi orang siddiq, jadikanlah orang siddiq, orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman-teman seperjalananmu. Maka karena kita jadi teman perjalanan mereka, kita ikut berjalan bersama mereka, Allah akan sampaikan juga di tempat yang sama. Kamu
tidak mungkin lagi ada orang diangkat jadi nabi baru, tapi ingin sampai ya di tujuan mulia yang dicapai oleh para nabi. Ya, jadikanlah para nabi teman-teman seperjalanan. Jadi ikuti jalan mereka. Ya, teladani ya langkah-langkah mereka, amalkan ajaran-ajaran mereka sekemampuan kita. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah mastata'tum. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Ya. Nah, bagian dari itu semua, nah inilah usaha kita hadiri taklim secara rutin, berarti artinya kita ingin tahu betul bagaimana jalan hidup kita supaya sesuai dengan jalan hidup an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Walaupun kita belum bisa benar-benar masuk dalam kriteria golongan itu, tapi minimal kita ikut berjalan bersama rombongan mereka. Kan gitu. Ya, kalau kita ikut suatu rombongan, ke bawah nggak? Ke bawah, kan gitu. Ya. Nah, makanya itu tadi Allah tutup ayat tadi dengan ujung wahasuna ulaika rafiqa. Jadi walaupun kita merasa belum bisa menjadi orang soleh, belum bisa menjadi syahid, belum bisa apalagi menjadi siddiq, gitu, maka ikutlah bersama mereka, ikuti rombongan mereka. Berarti apa? Jangan jauh-jauh dari mereka, iya kan? Jangan jauh-jauh, dekati, ya, bergaul dengan mereka dengan baik, gitu, ya. Ini gitu kira-kira. Nah, alhamdulillah pada pagi ini kita masuk pada bab fadilatul masjidi wa maudhi'is shalah. Keutamaan masjid dan tempat sholat. Nah, apa bedanya nih masjid sama tempat sholat? Nah, masjid di sini lebih umum, kan? Seperti ini contohnya masjid kita, Masjid Al-Furqan. Tapi kalau tempat sholat itu maksudnya lebih khusus. Kita ya hadir di masjid ini berarti masjid kita sama. Saat kita sholat subuh tadi masjid kita sama. Tapi tempat sholat kita beda-beda. Tempat sholat kita adalah tempat kita berdiri masing-masing ketika sholat. Itu maksudnya tempat sholat. Ya. Jadi keutamaan masjid dan keutamaan tempat persis lokasi yang kita jadikan kita berdiri dan duduk dalam sholat kita. Nah, itu maksud tempat sholat. Gitu. Jadi ada keutamaan masjid, artinya masjid seluruh area masjid secara umum. Ada juga keutamaan tempat sholat khusus yang tadi kita duduk, kita diri. Nah, itu ada keutamaan khusus. Ya, apa keutamaan khususnya? Gitu. Salah satu keutamaannya, selama kita belum bangun dari tempat kita sholat, itu malaikat selalu mendoakan kita. Apa doa mereka? Allahumma sholli alaihi, Allah salawatilah orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Allahumma gfirlahu, ya Allah berilah magfirah pada orang ini. Selama masih duduk, walaupun sholatnya sudah selesai, tapi dia belum bangun dari tempat sholatnya, terus. Salah satu contoh yang diutamakan adalah selesai sholat subuh, tidak bangun sampai terbit fajar. Itu salah satu. Itulah salah satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selepas mengimami sholat berjamaah subuh dan menyampaikan apa yang mungkin perlu disampaikan, beliau akan berzikir sampai matahari terbit. Tidak bangun dari tempat duduknya. Gitu. Ya, tapi sekali lagi, ya ini silahkan diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing, situasi kondisi. Ya, gitu. Kalau ada tugas yang wajib yang lebih utama. Kita punya kewajiban sebagai pekerja. Kita punya kewajiban sebagai pencari nafkah. Ya, itu tetap
pahalanya lebih besar karena itu wajib. Dan niat kita mengamalkan apa yang tadi disunahkan, insya Allah tetap dicatat. Ya, gitu. Walaupun kita nggak sempat, kenapa? Allah tahu kita sebenarnya pengen duduk terus, gitu kan? Jadi, tapi ini ada kewajiban lain, yang kewajiban ini datangnya juga dari Allah. Itu, ya. Jadi nggak perlu kecil hati ketika kita ya tidak bisa mengamalkan amal-amal sunnah karena ada amal-amal wajib yang justru harus kita lakukan. Itu ya, gitu. Jadi jangan juga nanti dibenturkan ya, antara amal sunnah dan amal wajib. Tetap yang wajib itu yang lebih diprioritaskan. Ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi contoh yang tidak baik. Muslim kok melanggar aturan. Muslim kok melanggar kewajiban hanya karena mengejar yang sunnah. Salah kaprah, kan itu malah memperburuk citra agama kita di mata orang yang belum kenal agama kita. Ya. Contoh, kita kerja di perusahaan milik non-muslim. Justru kita harus tunjukkan bagaimana perilaku muslim yang baik. Bagaimana integritas seorang muslim dengan kewajibannya kepada Tuhannya dan kewajibannya dalam bergaul dan berinteraksi dengan semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena mereka nggak tahu kan bagaimana isi Quran, mereka nggak tahu bagaimana isi hadis. Mereka akan menilai agama kita ya dari perilaku kita. Itu contoh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, bab ini dibuka oleh penulis dengan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, di sini hanya dikutip sampai sini. Tapi lanjutannya insyaallah mau dia tahu. Ya, di sini ada. Nah, ini ya kalau nggak ada. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Masalah ini. Ya. Biasanya di setiap masjid yang ada kaligrafi, ayat ini biasanya ada. Kenapa? Karena ini ayat tentang masjid. Gitu. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, artinya yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, itu hanya orang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa qama shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut selain kepada Allah. Nah, ini kriteria orang yang mampu memakmurkan masjid. Nah, untuk memahami ayat ini kita harus lihat ayat sebelumnya. Ya, ini surah At-Taubah ayat 18. Nah, ayat sebelumnya, ayat ke-17 yang diturunkan ya berbarengan ya, dua ayat ini ya. Apa ayat 17-nya? Ayat 17-nya wa ma lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Ya. Wa ma lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Dan tidaklah patut, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, apa asbabun nuzulnya? Latar belakang ayat ini Allah turunkan. Dahulu, sebelum terjadi Fathu Makkah, kan Masjidil Haram masih dikelola oleh kaum kafir Quraisy.
termasuk peribadatan haji. Ya, karena ibadah haji setiap tahun berlangsung itu kan terus sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan itulah salah satu sebab kemakmuran kota Makkah, ya, yang Allah berikan sampai sekarang. Jadi kan pemasukan buat kerajaan Saudi itu luar biasa. Setiap tahun dari umroh dan haji, gitu. Dan ini memang salah satu jadi bisnis besar kan. Tinggal niatnya aja kan. Gitu. Kalau niatnya ikhlas, alhamdulillah pahala dapat. Tapi kalau niat nggak ikhlas, alhamdulillah. Ya. Nah, dulu berarti sebelum Fathu Makkah, Masjidil Haram dan Ka'bah itu masih dikelola oleh kaum kafir Quraisy. Dan mereka dengan bangga, karena emang ini salah satu kebanggaan bangsa Arab menjadi pelayan, ya, menjadi pengelola rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Program utama pengelola Masjidil Haram dan Ka'bah adalah apa? Satu, memberi minum kepada semua jamaah haji, melayani, membawa, ngambilin air zam-zam dan mengantar. Ya, kalau sekarang kan tinggal ditaruh aja di ya tempat-tempat itu, tapi harus selalu tersedia, nggak boleh kosong, nggak boleh habis. Kapanpun jamaah haji perlu minum, tinggal ambil. Kalau dulu sampai dianterin, ibaratnya ada yang bawa semacam ember atau semacam apa, keliling. Siapa yang perlu minum dituangin. Itu salah satu pengelolaannya. Ya, memberi minum. Ya. Kemudian perawatan Ka'bahnya, termasuk pemegang kunci Ka'bah. Pokoknya melayani keperluan jamaah haji. Nah, kaum musyrik ya, Makkah ketika itu membanggakan amal mereka memakmurkan Masjid Allah, Masjidil Haram. Mereka bangga, mana kalian, gitu kan? Kalian tidak memakmurkan Masjidil Haram dan Ka'bah, kami, kan gitu. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk membantah bahwa mereka hakikatnya tidak memakmurkan Masjid Allah. Kenapa? Karena satu jelas, musyrik. Mana mungkin bisa seorang yang menyekutukan Allah bisa disebut memakmurkan, memuliakan Masjid Allah. Memang iya, mereka secara lahiriah memberikan pelayanan kepada orang-orang yang datang ke masjid. Tetapi pada saat yang sama, hati mereka, badan mereka menyembah berhala-berhala di Masjidil Haram. Apa itu namanya? Memakmurkan masjid. Mengotori masjid, mencemari masjid dengan kesyirikan kepada Allah. Dan perilaku mereka lain yang paling dikecam adalah mereka melarang umat Rasulullah SAW, melarang sahabat-sahabat Rasulullah dan sahabatnya untuk berhaji ke Baitullah. Kan awalnya gitu, perjanjian dulu, awalnya pertama berangkat kan batal, ya, gitu, batal, sudah nggak boleh, gitu. Tapi ngakunya memakmurkan masa orang mau ibadah dilarang? Bahkan ini orang yang mau ibadah yang benar-benar mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah kepada siapapun. Tapi malah mereka larang saat itu. Betul, itu namanya memakmurkan Masjid Allah. Kan gitu. Itu berarti namanya mencemarkan Masjid Allah dan hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dari masjid. Bukan untuk mengagungkan Allah, meraih keridhaan Allah, mengagungkan ajaran agama Allah. Nah, karena itu, ini salah satu pesan intinya berarti. Memakmurkan masjid makanya hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhir. Tadi syarat orang bisa mengagungkan Allah sehingga mau bahkan bersemangat mengagungkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, karena itu beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman ya enggak. Badannya dan kegiatan badannya seperti yang memberikan pelayanan. Padahal hakikatnya tidak. Dia malah mencemari dan mengotori masjid-masjid Allah dengan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beranikah ia melanggar ajaran Allah di rumah Allah? Jangankan di rumah Allah, di luar masjid pun ia tak berani melanggar ajaran, apalagi di rumah Allah. Berarti kalau ada orang yang berani melanggar ajaran Allah di rumah Allah, bagaimana kalau di luar rumah Allah? Berarti pelanggarannya lebih berani melanggar. Ada satu perilaku yang saya sudah dengar sejak lama, nggak tahu sekarang masih terjadi atau tidak. Biasanya di komunitas pertemanan biasanya. Dan kadang terjadi di komunitas pertemanan di kantor. Itu kadang jadi. Biasanya di antara teman-teman yang sudah dekat temanan, sudah CS-nya lah. Makasih, Pak. Selama di kantor mungkin jadi aktivis masjid di kantor, ya. Ibadah rajin, atau paling tidak perilakunya biasa-biasa saja. Ya. Tapi kalau dapat dinas luar kota, luar negeri, apalagi gitu, merasa di luar kota tidak ada yang kenal dengan dirinya. Biasanya saat di luar kota itu maksiat dilakukan. Ya. Di sini ini saya nggak dengar pengaduan bukan hanya sekali dua kali, banyak dari komunitas pertemanan sampai ada yang berkata komentar, Ustadz cuma di tempat sendiri, Ustadz baiknya solehnya cuma di tempat sendiri. Kenapa? Karena mereka udah temenan. Salah satunya Ustadz gitu, aktivis masjid lah, aktivis rohis. Ya begitu sama-sama dinas luar, gitu kan? Nah, ini udah akrab, gitu. Merasa wah di sini nggak ada yang kenal sama kita, aman nih, ya kan? Mainlah ke tempat-tempat sampai ada yang melakukan perzinahan. Salah satu alat yang dibawa apa? Kondom. Sampai ada yang komentar gitu, Pak Ustadz solehnya cuma di tempat sendiri. Itu udah diajak jalan-jalan tempat jauh, mau juga. Udah balik lagi ke kantor, wah ke masjid lagi. Paling rajin. Gitu. Nah, ini kan itu. Tapi ini masih ada sisi mendingannya. Kenapa? Di rumah, ketika berada di rumah Allah tidak berat. Tapi kalau ada orang di rumah Allah, kok dia berani melanggar ajaran Allah, bagaimana di luar rumah Allah? Gitu. Walaupun tetap ya naudzubillah, jangan bisa dimanapun. Kenapa? Karena man amana billahi wal yawmil akhir, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti ia yakin dimanapun ia berada, Allah pasti lihat. Walaupun tidak ada orang yang kenal, Allah pasti kan.
nggak berani. Ya. Nggak, wah, taman-taman lagi jauh nih, luar kota, keluarga nggak ada yang kenal. Nah, kalau di kampung memang bosan, tapi kan di sini nggak ada yang tahu. Gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Makanya betul-betul kriteria pertama, man amana billah wal yaumil akhir. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian justru di masjid melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama Allah. Ya, bahkan ajaran-ajaran yang lebih penting. Ya, gitu. Nah, ini diantara pelajaran. Termasuk berarti apa? Yang menjaga akhlak. Nah, salah satu kewajiban dalam agama kita, syariat agama kita, bagi siapapun, bagi baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, adalah menutup aurat. Maka mohon kalau di masjid, baik laki-laki ataupun perempuan, tutuplah aurat. Gitu. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau yang laki-laki ya berarti tutup dari area pusat sampai lutut. Ya, gitu. Jangan celananya tidak sampai menutupi lutut. Ya, kita berada di rumah Allah. Sudah sepantasnya kita beradab, menjaga adab sesuai dengan ajaran tuan rumah. Ya, kita bertamu ke makhluk aja kita jaga. Kita hormati aturan tuan rumah. Apalagi ini kita bertamu ya, ke Tuhan kita. Ya. Minimal yang wajib-wajibnya aja dulu. Wajib-wajibnya dulu. Ya berarti ini nih kadang-kadang kan karena kebiasaan. Karena kalau itu di rumah sendiri ya monggo silakan ya kan di dalam rumah. Ya. Tapi jangan samakan rumah kita dengan rumah Allah. Harus ada bedanya. Nah, itulah nanti ketika kita sudah berusaha mengagungkan Allah, ya, ini kan kita lagi berusaha nih mengagungkan Allah. Nanti Allah tambah rasa mengagungkan itu betul-betul di dalam hati kita. Jadi Allah tambah iman kita. Karena makin tinggi iman seseorang, ia akan makin takut kepada Allah. Kalau makin takut berarti makin menghormati, memuliakan, mengagungkan syariat Allah. Makanya di ujung ayat ini ya gitu. Innama ya'muru masajidallah ya man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Gitu ya. Berarti dia orang yang takut kepada Allah. Nggak berani melanggar ajaran Allah. Ya. Orang yang takut kepada Allah berarti akan mengikuti ajaran Allah. Berarti ia akan memuliakan apa yang Allah muliakan. Dia tidak menyukai apa yang Allah tidak suka. Ia menyukai apa yang Allah suka dan ia tidak menyukai apa yang Allah tidak suka. Dengan sendirinya begitu. Gitu. Ya. Dia akan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara ajaran Allah? Allah memuliakan ulama. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Berarti muliakanlah orang-orang berilmu. Gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa memakmurkan masjid Allah tanpa memahami ajaran agama Allah.
bagaimana aturannya, bagaimana panduannya, bagaimana adabnya, dan itu ilmunya ada di para ulama. Ya. Gitu. Lanjut, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, demi Allah, untuk Allah, walau kamafhasi qatatin, walaupun hanya seperti lubang burung meletakkan telur, bukan seperti sarang burung. Kalau sarang burung agak gedean, lubang burung tempat naruh telur, gitu. Jadi kecil banget kan. Gitu. Tapi banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah baginya di surga. Kalau rumah di surga itu berarti istana, Pak. Karena dalam riwayat lain teksnya itu qasrah, istana. Di rumah di surga itu berarti istana yang lebih indah dari istana termegah yang ada di dunia. Gitu. Jadi istana. Nah, kalau Allah bangunkan tempat tinggal di rumah istana, ya, berarti insya Allah ia akan dimasukkan ke rumah ini. Ya, syaratnya lillah, ikhlas karena Allah. Walaupun ini gimana prakteknya, kok emang ada orang bangun masjid cuma seukuran lubang telur? Maksudnya, misalnya ini bangun masjid, kita infak hanya kira-kira nilainya kalau ditaruh di masjidnya paling infak kita nih nilainya cuma 10 cm dari masjid ini. Nah, tapi itu udah dapat baitan fil jannah, yang penting ikhlas. Gitu kira-kira, ya. Kan nggak mungkin bangun masjid segitu. Nah, itu maksudnya orang yang nyumbang pembangunan masjid, walaupun nilai sumbangannya kalau diukur dengan total bangunan masjid itu hanya ya sekian senti gitu. Gitu. Dia cuma turun rembuk ikut nyumbang. Itu kalau ikhlas maka Allah bangunkan istana. Syaratnya ikhlas. Gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, falyarka', hendaklah ia ruku. Maksudnya salat. Rak'ataini, 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum duduk. Kapanpun kita masuk masjid, maksudnya area dalam. Kapanpun kita masuk ke dalam masjid, maka disunahkan kita sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat 2 rakaat sebelum duduk. Sekarang kita masuk masjid, misalnya sudah ada majlis, ya, sudah berlangsung majlis, berjalan, semua sudah duduk, maka ganti ya, 2 rakaat sholat itu dengan 2 kali tasbih. Ya, ganti, ya, kita duduk, ya, sebelum duduk mengucapkan tasbih. Ya, gitu. Karena hakikat sholat adalah zikir, tasbih adalah zikir. Gitu. Kalau kita masuk itu sholat dulu 2 rakaat, padahal di sini udah kan ganggu juga, ya kan? Nah, ajaran Islam nggak mungkin tuh jadi membuat kekacauan gitu, nggak mungkin. Jadi gimana? Silahkan duduk, karena memang ini sudah mulai duduk, gitu. Tapi gimana? Ganti 2 rakaat sholatnya dengan 2 kali tasbih minimal. Mau lebih ya monggo, silahkan. Gitu ya. Mau tasbihnya 3 kali, 4 kali. Ya. Tasbih lengkap kalau bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Duduk. Ya. Niat tadi mengganti sholat 2 rakaat. Itu kalau kondisinya tidak baik kalau kita sholat
gitu kan. Ini udah majlis tuh sholat rakaat. Ya, ganggu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata di jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat yang sempurna, maksudnya tidak sempurna salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Khusus untuk salat fardu laki-laki. Ya, jadi tidak sempurna. Bukan tidak sah. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam terakhir, hadis terakhir yang dikutip dalam bab ini, ya. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, artinya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatahallaquna fi masajidihim. Mereka senang duduk kumpul-kumpul di masjid. Senang duduk kumpul-kumpul di masjid, ya, meriung gitu kan. Walaysa hammuhum illa dunya, tapi perhatian mereka hanya dunia. Gitu. Duduk kumpul-kumpulnya di masjid, tapi perhatian mereka hanya dunia. Apa buktinya? Yang diomongin cuma urusan dunia. Duduk kumpul di masjid, tapi ngobrolnya cuma urusan dunia. Bukan agama yang diobrolin, mumpung di masjid ini kita meningkatkan ilmu kita, pemahaman kita. Apalagi mumpung ada ustaz, ada muallim, gitu, ada guru dan sebagainya. Ya kan? Nah, ya Rasulullah mengabarkan, dulu Rasulullah sudah mengatakan nanti ada suatu zaman orang senang duduk-duduk di masjid, tapi cuma ngobrolin. Lanjutannya, walaysa lillahi fihim hajah. Allah sama sekali tidak memiliki hajat apapun kepada mereka. Artinya Allah tidak butuh mereka ada di rumah Allah. Karena perilaku itu berarti bukan mengagungkan Allah, bukan memakmurkan masjid. Badannya sih yang ngeramein masjid, tapi perilakunya mencemari masjid. Lalu apa pesan Rasulullah SAW? Fala tujalisuhum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Jangan ikut-ikutan dah. Ya, gitu. Jangan duduk bersama mereka. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah kita diberi kemudahan duduk kumpul di masjid, maka betul-betul manfaatkan momen itu, waktu itu untuk meningkatkan kebaikan kita. Ya, jangan hanya untuk ngobrol-ngobrol urusan dunia, apalagi sampai tercampur dengan ghibah dan sebagainya. Alhamdulillah ya, jangan. Itu bukan memakmurkan masjid. Emang ramai masjidnya, tapi baratnya ramainya bising berisik. Allah nggak senang dengarnya. Itu bukan memakmurkan masjid, memberisikin masjid, gitu. Ya. Kenapa? Ngomongnya urusan dunia. Wallahu a'lam.